Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita bermuamalah dengan hal yang terbaik, yaitu Al-Qur'an, di tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, yaitu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam keadaan yang terbaik sebagai seorang muslim yang memiliki sifat syukur kepada Allah, dalam keadaan dibersamakan dengan orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan puasa, menunaikan zakat. Mereka lah manusia-manusia terbaik. Kemudian di pertemuan kali ini kita masuk di pembahasan di surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ini surah Makkiyah. Ditulis yang pertama surah Makkiyah. Toha dibuat sendiri buku tafsir ya. Jadi ada buku tafsir sendiri. Ya, surah Ma'arij adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Adapun makna Al-Ma'arij artinya tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik. Itu namanya Ma'arij. Ma'arij itu jamak dari Mi'raj. Makanya biasa kita kenal apa? Isra, Mi'raj. Tapi sekali lagi ini istilah, tapi adapun pelaksanaan itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan pelaksanaan yang seperti itu. Ya, di zaman yang terbaik. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Isra itu artinya perjalanan. Perjalanannya Nabi dari Mekah ke Palestina. Mi'raj artinya naiknya Nabi, tempat naiknya dari mana? Dari Palestina, dari Baitul Maqdis naik ke langit ketujuh. Naik kepada Allah, mengambil perintah apa? Perintah salat. Makanya aneh orang-orang yang melakukan Isra Mi'raj dengan membahas hal tersebut itu ya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ya, sehingga dia mengadakan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini ya, apa tadi Mi'raj artinya apa? Tempat naik. Apa yang dimaksudkan di sini nanti ada ayatnya. Kemudian maksud surat. Jadi yang pertama surah Al-Ma'arij itu surah Makkiyah. Kemudian makna Ma'arij itu jamak dari Mi'raj. Artinya apa? Tempat naik. Tadi kalau Ma'arij tempat-tempat naik. Ya, berarti banyak tempat. Tempat-tempat naik. Kemudian adapun maksud surat, kata Syekh, bayanu hali wa jazaa'il khalqi yaumal qiyamah. Menjelaskan keadaan dan balasan. Menjelaskan keadaan dan balasan atas makhluk pada hari kiamat. Menjelaskan keadaan dan balasan atas makhluk pada hari kiamat. Summa qala ta'ala sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, seseorang bertanya, seseorang meminta dengan permintaan kedatangan azab yang bakal terjadi. Ya, jadi ada yang meminta dan ada orang yang meminta, ada yang diminta. Apa yang diminta? Bi'adabil waqi'. Agar azab itu dilaksanakan saja, terjadi.
Ini siapa ini? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini ya datang kepada Nabi. Dia meminta agar azab itu disegerakan saja. Dia meminta bahwasanya apa? Azab itu disegerakan saja. Nah, ini baru pelajar ya. Persiapan. Ya kalau mati lampu tetap mau belajar. Nah, ini. Jadi usahakan ya kalau juga antum ada uang beli beginian. Kalau saya dulu kecil, masih ada sampai sekarang di rumah. Saya pakai power bank karena kan di pondok itu jam 10 wajib dimatikan lampu. Kalau kita mau meroja malam-malam apalagi ujian, caranya saya tusuk di power bank, baru ada lampu, harganya 3.000 saja. Ada USB-nya ditusuk. Nah, tapi ini lebih edit, ya. Antum beli yang begini-beginian. Itu untuk menopang, ya, untuk menopang kualitas keilmuan kita. Kemudian ini, sa'ala sa'ilun bi adabi waqi'. Terdengar suaranya? Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ya. Adapun kata Syekh di sini, da'ada'in minal musyrikin ala nafsi wuqu'i bi adabi in kana hadzal azab hasilan. Jadi orang-orang musyrikin itu meminta kepada Nabi ya atas agar disegerakan saja ini azab. Jadi datang orang musyrikin kan Nabi mengancam. Siapa yang tidak ingin bertauhid, siapa yang tidak ingin mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tunggu akan datang azab sebagaimana kaum-kaum sebelum kita diazab. Akhirnya mereka datangkan saja azab. Ya, kalau begitu, lil kafirina laisa lahu dafi. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Jadi nanti kalau telah datang hari kiamat ini, barulah ya mereka tidak ada yang mampu menolak hal tersebut. Kenapa? Minallahi dzil ma'arij. Karena azab tersebut datangnya dari Allah. Dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat naik. Jadi siapa yang mampu menolak kalau Allah yang turunkan? Dari atas turun ke bawah, diturunkan azab. Kira-kira ada yang mampu menolak? Ada yang mampu menahan? Ya, kalau Allah benturkan angin, kalau Allah perintahkan laut, kalau Allah perintahkan gunung, berapa banyak? Coba lihat kaum Nabi Nuh. Allah perintahkan hujan turun, akhirnya tenggelam seluruh dunia. Sampai tidak ada yang bisa tersisa kecuali yang selamat di mana? Yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh. Allah perintahkan gunung, bisa? Coba lihat kaum Nabi Lut. Bagaimana Allah jadikan kampung tersebut? Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang tinggi menjadi rendah. Allah angkat, kemudian setelah diangkat dibalik. Akhirnya dia diberikan apa? Seperti hujan batu. Mudah. Allah jadikan angin. Siapa yang diazab oleh angin? Kaum 'Ad. Siapa yang diazab dengan guntur? Allah jadikan guntur. Kaum Samud. Ya, bagaimana Allah datangkan guntur, suara yang keras, akhirnya langsung apa? Mati bergelimpangan. Jadi mudah bagi Allah. Mau dari jalur suara, sudah ada orang terdahulu diazab dengan jalur suara. Mau dengan jalur air, sudah ada orang terdahulu diazab dengan jalur air. Mau dengan digoncangkan ini bumi, sudah ada orang yang terdahulu dengan goncangan bumi. Mau dengan jalur burung, ada siapa yang pernah diazab dengan jalur burung? Pasukan bergajah. Allah perintahkan burung-burung tersebut mengambil batu bara, akhirnya ya mereka bagaikan apa? Ka'asfin ma'kul. Bagaikan dedaunan yang termakan oleh ular. Jadi mudah bagi Allah. Apa kata Allah?
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril. Ruh itu selalu ditafsirkan Jibril. Kecuali di beberapa tempat terkadang ruh yang dimaksudkan adalah ruh pada manusia. Tapi kalau ada disebut kata malaikat, kemudian ada disebut juga ruh, seperti misalnya di surah apa? Apa di ayat Al-Qadar? Apa ayatnya? Al-malaikatu waruh. Maka ruh yang dimaksud di situ siapa? Malaikat Jibril. Di ayat mana lagi? Apa yang di surah Al-Baqarah? Wa ayyadnahu biruhil qudus, termasuk itu yang dimaksud malaikat Jibril juga. Mana lagi? Di juz 30. Yang ada kata malaikat dan ada kata ruh. Yauma di juz 30. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawab. Ya, ini. Jadi ketika ada kata malaikat, kemudian ada kalimat ruh, maka malaikat yang dimaksudkan malaikat seluruhnya, sedangkan kalimat ruh yang dimaksudkan siapa? Malaikat Jibril. Sekarang pertanyaannya, apakah malaikat Jibril bukan termasuk malaikat? Malaikat. Tapi kenapa Allah sebutkan lagi? Padahal malaikat Jibril itu sudah termasuk malaikat, menunjukkan bahwa malaikat Jibril memang malaikat, tapi tidak seperti malaikat yang lainnya. Kenapa? Karena dia memiliki keutamaan dari malaikat-malaikat yang lainnya. Di antaranya keutamaannya apa? Karena dia dipilih oleh Allah sebagai pemimpin para malaikat. Kenapa dia dimuliakan? Karena melalui dia semua wahyu diturunkan. Jadi wahyu itu bukan hanya Al-Quran dikatakan wahyu, tidak. Termasuk kitab Injil, termasuk kitab Taurat, yang menurunkan wahyunya itu melalui malaikat Jibril. Ya, jangan anggap bahwa ada malaikat lain, ya, yang melalui diturunkannya Injil dan Zabur atau Taurat. Kemudian Allah katakan, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Yang dimana ya malaikat dan Jibril ini naik menghadap kepada Allah. Jadi bayangkan, turun ke bumi, naik lagi ke langit kepada Tuhan dalam sehari. Jadi malaikat Jibril itu turun dalam keadaan sehari saja. Sebagaimana Nabi, waktunya Nabi Mi'raj berapa hari? 1 malam saja. Jadi Nabi setelah sholat subuh, ya, kemudian masuk Isya. Setelah sholat Isya, Nabi dijemput oleh malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Isra, ya, pergi ke Palestina. Yang sebenarnya perjalanan unta itu 1 bulan. Tapi Nabi hanya berapa kali hempatan. Karena yang dipakai Nabi adalah buruk. Dalam hadis yang sahih, buruk itu yang tidak lebih kecil dari keledai, tidak juga sebesar unta di pertengahan, tapi memiliki sayap. Yang 1 kali tegang, terbangnya itu sejauh mata memandang. Ya, 1 kali hentakan. Itulah yang dipakai Nabi sampai ke Palestina. Setelah di Palestina, diangkatlah Nabi kepada Allah. Ini terjadi setelah sholat apa? Setelah sholat Isya. Dan Nabi setelah naik ke langit, setelah jalan-jalan di surga, jalan-jalan di neraka, setelah berbicara di hadapan Allah, Nabi kembali dan mendapatkan sholat subuh ketika ada di Mekah. Ya, maka dari itu terjadi perbicaraan yang panjang. Apakah ini yang dimaksudkan mimpi Nabi bukan naik secara hakikat? Atau memang naik secara hakikat? Memang badan dan jiwanya, rohnya Nabi naik ke langit. Bukan mimpi, bukan sekedar hanya rohnya saja yang dibawa naik.
pergi ke langit ke-7 seakan-akan bermimpi dia lihat. Tidak. Yang lebih benar, yang lebih sahih, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dan dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya yang naik adalah kedua-duanya, jasad dan ruhnya Nabi. Bukan hanya ruh, bukan hanya mimpi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Bukankah Nabi di langit tersebut ketemu dengan Nabi Musa dalam hadis yang panjang itu? Bukankah Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf? Bukankah Nabi ketemu dengan Nabi Isa? Nabi ketemu di setiap langit. Ada di situ nabi-nabi yang Nabi ketemu. Bahkan Nabi Musa berulang kali memerintahkan Nabi bahwasanya minta kekurangan. Yang asalnya sholat 5 waktu, itu 50 waktu. Allah perintahkan berapa? 50 waktu, 50 kali. Tapi ketika Nabi Musa tahu bahwa itu 50 kali, kata Nabi Musa, minta keringanan kepada Tuhan. Umatmu tidak akan mampu. Saya ini umatku lebih kuat dibanding umatmu. Tapi dia juga tidak mampu. Akhirnya minta kekurangan. Sudah dikurangi, minta lagi kekurangan. Dikurangi, minta. Sampai terakhir tinggal 5 rakaat. Yang kata Allah, saya berikan 5 rakaat, tapi 5 ini setiap satu diberikan ganjaran 10. Sehingga walaupun kita lakukan 5 kali, tapi seperti orang melakukan berapa? 50 kali. Karena 5 kali 10, 50. Itu pun ketika pulang, Nabi Musa lagi menghalangi. Bahwasanya tetap minta lagi keringanan. Umatku tidak akan mampu. Maka Nabi katakan, saya sudah malu. Ya, terlalu berulang kali meminta kekurangan. Dan buktinya apa? Hanya sedikit dari umat Nabi yang bisa menjaga 5 waktu ini. Ya, coba lihat kita. 250 juta orang. Berapa orang yang menjaga sholat? Ya, sedikit. Sedikit sekali. Maka dari itu, ya, ini yang lebih benarnya bahwa Nabi bermi'raj, berisra, itu jasad dan ruhnya. Ya, bukan hanya ruh saja, bukan mimpi, bukan hayalan, tapi ini fakta. Ini fakta. Kemudian yang berapa jaraknya? Ya, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Bayangkan. Jadi jaraknya kalau kemarin di tafsir Ibnu Abbas, jaraknya satu langit ke langit 500 tahun perjalanan. Bayangkan. Jadi kalau dari sini langit pertama 500 tahun sampai 7 langit. Jadi berapa nih? Nah, ini cara menghitungnya. Diperhatikan. Dari bumi pergi ke langit pertama 500 tahun. Langit pertama, langit kedua 500. Ketiga 500 juga. Keempat 500. Kelima 500. Keenam 500. Ketujuh 500. Di atas 7 ada air. Jaraknya lagi ke air 500. Air ada ars. Nanti ars di sini ada mengatakan ini pijatan kakinya. Jaraknya ke kursi 500. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 500 kali 10 sama dengan ya 5.000. Ya 500 tahun kali 10 5.000. 5.000 dalam hitungan satu hari itu bagaikan 1.000 di sisi Allah. Ya, satu hari di sisi Allah seperti 1.000 tahun di sisi kita. Ya, jadi kalau dikali 10 sama dengan 50.000. Begitu cara hitungnya. Ya, sehingga itu cara mengkombinasikan antara riwayat
Ya, yang dibawa oleh Ibnu Abbas dengan ayat ini. Ada juga yang mengatakan 50.000 tahun menurut hitungan kita, lain menurut hitungan Allah. Karena menurut hitungan Allah, satu hari itu bagaikan ya al-qusana, bagaikan 1000 tahun. Jadi kalau satu hari, bayangkan ini, kalau tadi satu hari bagaikan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Jadi kalau di sini khamsina alfasana, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ini bagaimana lagi cara kalkulasinya ini? Kira-kira berapa ini? Kalau satu hari seperti 1000 tahun, sedangkan ini 50.000 tahun. Berarti 50.000 dikali 1000. Berarti sama dengan berapa? 1000. Satu hari bagaikan 1000 tahun, sedangkan ini 50.000 tahun. Hitung sendiri, tidak boleh saya bicara takut-takut kan? Kan kata Allah di sini khamsina alfasana, bagaikan 50.000 tahun. Ada yang mengatakan bahwa di sini 50.000 tahun menurut di sisi Allah. Ya, bukan di sisi kita. Jadi kalau di sisi Allah itu satu hari di sisi Allah, di sisi kita itu 1000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun dikali 1000 tahun di sisi kita sudah berapa? 50 kali 1000 berarti 500.000 berapa? Saya lagi tidak fokus ini. 50.000 kali 1000 berarti saya tidak fokus 00. Begitu saja dulu. Intinya itu jawabannya. Kita lanjutkan. Ya, itu jawabannya. Jadi inti pelajarannya yang antum bisa petik. Yang pertama inti pelajarannya. Ya, yang bisa selesai dulu, saya kira selesaikan sekalian, baru kita masuk ke faedah ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fasbir sabaran jamila." Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka itu melihat itu azab jauh sekali. Ya, masih lama. Hari kiamat masih lama. Dan itu bahkan mereka dustakan, tidak ada itu. Kamu itu hanya asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng yang kau dengar. Ya, orang-orang terdahulu juga dikatakan pernah akan ada azab, akan terjadi hari kiamat, tapi sampai sekarang tidak ada, sudah ribuan tahun tidak ada juga. Maka dari itu katalah innahum yarawnahu ba'ida. Mereka orang-orang musyrikin melihat hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, akan tetapi kami melihat dekat. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunul jibalu kal-ihn. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Ini kita sudah jelaskan bahwa langit nanti akan apa? Terbelah. Terbelah. Kalau terbelah langit, maka bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang warnanya warna-warna perak atau tidak? Warna-warna perak. Maka disinilah dikatakan kalmuhan, bagaikan perak-perak yang berluluhan. Bukan perak betulan yang berluluhan, tidak. Tapi bintang-bintang itulah yang jatuh. Planet-planet itulah yang berbenturan. Sehingga melahirkan percikan-percikan bagaikan ini. Bagaikan perak yang berluluhan. Wa takunul jibalu kal'in. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Sudah kita jelaskan. Kenapa bisa gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan? Karena antara satu dengan yang lain dibenturkan dengan sekali benturan. Ya, kita saja coba ambil tanah segumpal, pasak-pasak dua di tanah. Coba bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, berdebu atau tidak?
berdebu. Kayak ada sesuatu yang berterbangan, tidak berterbangan, hancur. Begitu juga kalau gunung dengan gunung dipasak-pasak. Ya. Apalagi dengan benturan yang keras. Itulah yang terjadi. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Ya, maka pada saat itu tidak ada nih orang-orang istriku ini, tidak ada nih pertolongan. Ya, semua orang lupa. Wa ma hum bisukara walakinallaha adzab syadid. Mereka itu seperti orang mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah lah pada saat itu, pada hari terjadi hari kiamat, itu yang berat, yang keras. Bagaikan, bayangkan kalau pada hari itu, ya, orang-orang yang hamil itu akan tergugurkan hamilnya. Orang-orang pada saat itu meninggalkan unta-unta merah yang dia pamerkan. Pada saat itu orang-orang seperti orang yang mabuk, padahal dia tidak mabuk. Akan tetapi pada saat itu azab Allah yang sangat pedih. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Sedangkan mereka saling melihat satu dengan yang lain, sampai-sampai apa kata Allah di surah Az-Zalzalah? Ya, apa yang kata Allah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu mana, sampai-sampai para manusia itu mengatakan malah, apa ini, apa terjadi? Kenapa? Apa lanjutan ayatnya? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Apa yang menjadikan mereka takjub malah? Apa itu? Kenapa? Karena pada saat itu bumi mengabarkan apa yang diperintahkan untuk dia dikabarkan. Ya, pada saat itu bumi akan retak, akan terjadi letusan-letusan. Ya, air akan menguap. Sebagaimana yang telah kita tafsirkan di juz 30. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Ya, artinya ambil ini anakku, jangan puasa. Dia mau menebus dengan anak-anaknya, tapi tidak ada. Pada saat itu Allah adil. Kalau anaknya beriman, anaknya selamat. Bapaknya beriman, bapaknya selamat. Pokoknya siapa yang beriman dia yang selamat. Tidak ada sistem tebus-tebus, tidak ada. Tidak bermanfaat. La yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kata Allah, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa-dosa dan maksiat. Itulah yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sahibati wa akhi. Dan istrinya dan saudaranya mengatakan ambil ini. Enggak ada. Wa fasilatihi allati tuqwi. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla innaha ladha. Sekali-kali kata Allah tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Ya. Jadi di sini juga dari nama neraka apa? Dari sifat neraka lagha. Lagha itu apa? Yang bergejolak. Nadzatan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbar wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Inti pelajaran yang bisa kita petik, ya, faedah tafsir yang pertama, orang kafir meminta azab disegerakan. Orang kafir meminta
agar hari kiamat disegerakan. Ya, jadi kalau nanti kalian berdakwah, ada orang-orang yang menolak hari kiamat, tidak usah heran, karena memang itu diantara sifat-sifat orang yang kafir. Ya, maka dari itu kalau kita lihat orang-orang yang berdebat dengan orang-orang agama lain, diantara yang sering diluncurkan orang yang agama lain ini, ya, apa bukti konkret bahwa hari kiamat itu ada, bahwa akan ada pembalasan, bahwa Isa akan turun, itu semuanya itu rata-rata lontaran-lontaran. Bahwasanya diantara lontarannya kamu juga umat muslim menyembah kepada batu kalau kau sholat di depan dinding, di depan apa. Itu diantara kalau kita debat sama mereka, ya, yang kita lihat. Mereka juga mendebati kita dengan itu. Diantaranya ini tentang tidak percayanya mereka terhadap hari akhirat. Ini yang pertama, ya, bahwasanya orang kafir apa? Tidak percaya tentang atau mengingkari hari kiamat. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, penyesalan para pendosa ketika azab telah di hadapannya. Ketika azab telah di hadapannya. Dan ingin menebus dirinya dengan harta dan keluarganya, diterima di situ tidak diterima lagi. Kemudian yang terakhir yang bisa kita petik, neraka adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala, itu disediakan bagi siapa
yang berpaling dari agama. Bagi siapa yang berpaling dari agama. Nanti insyaallah taala ya, ini menjelaskan inti pelajaran di sini sekali lagi tentang kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir. Ya, yang ketiga nanti dia meminta agar disegerakan itu azab, tapi kata Allah sabar. Kenapa? Karena yang namanya hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya. Tapi kalau itu sudah datang, barulah mereka apa? Yakin. Kenapa? Karena azab sudah di hadapan mata. Bahkan baru tanda hari kiamat yang besar, mereka sudah mau masuk Islam. Ketika kapan? Ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, baru mereka masuk Islam. Tapi pada saat itu taubat mereka tidak diterima lagi. Ya, ketika mereka melihat azab, barulah mereka ingin menebus dirinya dengan seluruh hartanya, dengan seluruh keluarganya. Tapi hal tersebut tidak diterima oleh Allah, sehingga dia pun diazab, dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menggejolak, yang menghanguskan kepala mereka, ya, yang menusuk sampai ke dalam dada mereka, yang mereka tidak dapat keluar darinya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd.